Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Nabi Musa berguru kepada Nabi Allah Khidir. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa berhasil mengalahkan orang-orang kafir, beliau diperintahkan oleh Allah agar menyeru manusia untuk memperbanyak syukur kepadanya. Suatu ketika ia ditanya oleh seorang tentang siapa orang yang paling alim. Pada saat itu Nabi Musa menjawab bahwa akulah orang yang paling alim. Jawaban itulah yang selanjutnya menjadi penyebab merantaunya Nabi Musa mencari hamba Allah yang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dibanding dirinya. Seperti yang dituturkan oleh Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huqba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansaniyahu illa syaitan an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min indina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lelai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih lelah karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu tak kala kita menjadi tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak Allah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Menurut ahli tafsir, murid Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun. Menurut ahli tafsir, hamba di sini adalah Nabi Allah Khidir, dan yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah wahyu, dan kenabian, sedang yang dimaksud dengan ilmu ialah tentang yang gaib, seperti yang akan diterangkan dengan ayat-ayat berikut. Akhirnya Nabi Musa berhasil menemukan hamba Allah yang dikenal dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dalam melakukan perjalanan tersebut, paling tidak Nabi Musa mendapatkan 3 kejadian yang aneh yang selama ini Nabi Musa belum pernah temui. Yang pertama, tak kala Nabi Khidir melubangi dinding perahu yang telah menolong mereka. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Khidir hanya menjawab, bukankah telah kukatakan padamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku, kata Nabi Khidir. Nabi Musa akhirnya minta maaf atas kehilafannya. Yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa, mengapa engkau membunuh seorang jiwa yang suci dengan tanpa kebenaran, tanya Nabi Musa lagi. Nabi Khidir hanya memberikan jawaban seperti semula, bukankah telah aku katakan padamu wahai Musa bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku. Kali ini Nabi Musa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga adalah ketika Nabi Khidir berbaik hati memperbaiki sebuah rumah yang nyaris roboh, padahal penduduk desa tersebut tak ada seorang pun yang bersedia menerima kehadiran mereka. Seandainya engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah, ujar Nabi Musa. Dan kalimat inilah yang mengakhiri masa
belajarnya dengan Nabi Allah Khidir. Sebelum keduanya berpisah, Nabi Khidir menceritakan rahasia segala apa yang telah dilakukan. Pertama, pembocoran dinding perahu yang bertujuan agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Pada waktu itu ada raja zalim yang merampas perahu milik rakyat yang masih layak. Kedua, tentang pembunuhan anak kecil yang ditakutkan akan menyesatkan kedua orang tuanya jika dibiarkan hidup. Karena itu Nabi Khidir membunuhnya dengan harapan agar Allah menggantinya dengan anak yang soleh. Ketiga, rumah yang diperbagi oleh Nabi Khidir tanpa meminta upah adalah milik dua orang anak yatim piatu. Di bawah rumah tersebut terdapat harta benda berharga. Diharapkan jika rumah tersebut diperbaiki dapat menjaga harta tersebut hingga kedua anak yatim itu dewasa. Demikian takwil perkara yang engkau tidak sanggup untuk bersabar, ujar Nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab.